Ya, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita masih melanjutkan materi kemarin terkait diluted EPS ya. Jadi hari ini kita mau bahas dua problem, ada problem 4 sama problem 6. Jadi kita bisa buka modul kita di halaman 8 ya. Problem 4 Suju Corporation. Nah, jadi kalau di problem 4 ini kurang lebih yang diminta itu masih sama, yaitu kita diminta untuk menghitung WANOS, basic EPS, dan diluted EPS, di mana diasumsikan terjadi pembayaran dividen kepada para pemegang saham biasa dan preferen, kemudian kebijakan pembulatannya adalah bulatkan 4 angka di belakang koma. Problem 4 Suju Corporation merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi mainan lawak anak-anak. Jumlah saham beredar Sujuko pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 540.000 lembar dengan nilai par $10 per lembar. Nah, jadi di sini ada tanggal 31 Desember 2020, kemudian lembaran kita itu ada 540.000. Kita lanjut lagi baca soalnya. Karena Sujuko merupakan perusahaan yang baru berdiri, maka selama tahun 2021 terdapat beberapa transaksi terkait perubahan kepemilikan saham perusahaan dan penerbitan sekuritas baru sebagai berikut. Nah, yang perlu saya highlight adalah di sini nih. Maka selama tahun 2021 terdapat beberapa transaksi terkait perubahan kepemilikan saham. Berarti yang transaksi ini, yang di tabel ini adalah transaksi di 2021. Kemudian di sini kita dikasih tahu jumlah saham beredar atau share outstanding per 31 Desember 2020 adalah 540.000 lembar. Dengan demikian, 450.000 lembar ini adalah share outstanding beginning kita nih. Nah, berarti kalau di problem 4 ini, kita akan ngerjainnya itu dari atas ke bawah. Nggak kayak problem kemarin yang dari bawah ke atas, gitu ya. Nah, ingat nih, jadi kalau kita ngitung WANOS, itu hanya memperhitungkan transaksi-transaksi yang mempengaruhi jumlah saham ordinari yang beredar aja, gitu ya. Jadi kalau dia nggak terkait sama saham ordinari kita, berarti nggak usah kita masukin ke perhitungan WANOS. Dan perhitungan EPS atau WANOS ini mencakup 1 tahun. Makanya di sini date outstanding-nya itu dari 1 Januari, gitu ya. Nah, jadi di sini karena kita udah dikasih tahu beginningnya, langsung kita masukin aja nih dari soal 540.000 lembar. Nah, baru kita masuk ke tabelnya nih. Tanggal 13 Maret menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Nah, berarti kan tanggal 13 Maret ini kan mempengaruhi share outstanding ordinary kita kan. Nah, berarti date outstandingnya kita bisa tulis 1 Januari sampai 13 Maret gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau tulis tanggal 1 Januarinya aja juga boleh. Gitu ya. Kalau saya di sini biar gampang nanti ngitung fraction of year-nya. Nah, kalau movement masih sama kayak kemarin ya. Kalau movement ini hanya sebagai alat bantu hitung aja, jadi kalian gak usah tulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, jadi di sini menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Berarti kan kalau kita nerbitin saham, berarti kan share outstanding kita mengalami penambahan dong sebesar 50.000 lembar. Gitu ya. Jadi di sini tanggal 13 Maret. Nah, jadi di sini 540.000 ditambahin sama 50.000 movementnya. Nah, habis itu kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Ke tanggal 3 April menerbitkan 25.000 lembar saham preferen yang dapat dikonversi dengan rate 15% dan par $50, di mana setiap lembar saham preferen dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Karena di transaksi 3 April ini kita cuma menerbitkan saham preferen aja, yang dapat dikonversi berarti convertible preferen, dan ini kan tidak mempengaruhi
ordinary share outstanding kita ya. Berarti tanggal 3 April ini boleh kita loncatin dulu nih. Kita coba baca di tanggal 28 Mei. Perusahaan membeli kembali saham biasa yang beredar sebanyak 75.000. Nah, ini kan dia bilang dia beli kembali saham biasa. Berarti mempengaruhi ordinary share outstanding kita di sini dong. Karena dia mempengaruhi ordinary share kita akan masukin ke perhitungan ONOS. Jadi di sini 13 Maret sampai 28 Mei sampai kapan tuh nantilah ya kita isinya. Nah, karena kita membeli kembali saham biasa, berarti kan share outstanding kita yang beredar di pasaran itu mengalami pengurangan. Kalau mengalami pengurangan, berarti movement-nya itu berkurang nih, 75.000 lembar. Tinggal kita kurangin aja. Nah, 28 Mei udahan, sekarang kita ke tanggal 1 Juli. Perusahaan membagikan dividen saham, di mana setiap pemegang 5 lembar saham akan mendapatkan 1 lembar dividen saham. Nah, dividen saham ini kan, berarti kan kita memberikan dividen dalam bentuk saham, di mana kita kan akan nerbitin saham lagi kan, dan itu akan mempengaruhi ordinary share outstanding kita, sehingga akan mempengaruhi perhitungan ONOS dan harus kita masukkan ke dalam tabel ini. Gitu ya, 1 Juli. Nah, saya hitung di sini ya. Jadi kan dia bilang 5 lembar ordinary itu akan dapat 1 lembar dividen saham, gitu kan. Nah, sebelumnya kita itu punya 515 share outstanding nih. Berarti di sini kita bisa tulis 515.000 lembar ordinary sama dengan berapa lembar dividen saham sih? Nah, berarti kan kita bisa cari dengan cara 515 kita bagi 5 kita kali 1. Nah, ini 103 ini adalah movement-nya di sini nih. Gitu ya. Jadi ini adalah penambahannya nih. Penambahan outstanding share karena dividen saham. Gitu ya. Nah, jadi di sini plus 103.000 lembar. Dapatnya dari sini ya cara ngitungnya. Karena kan dia bilang setiap 5 lembar dapat 1 lembar saham dividen. Nah, jadi kita hitung nih penambahan outstanding share kita tuh berapa. Jadi kalau kita 5 lembar dapat 1, berarti kan di tanggal sebelumnya kita punya 515. Berarti 515 kita bagi 5, kita kaliin 1. Dapatnya movement-nya itu 103 lembar. Nah, berarti ini tinggal kita tambahin 103 lembar, karena kan kita nerbitin dividen saham ya. Outstanding share kita mengalami penambahan. Habis itu kita lanjut ke tanggal 1 Agustus, karena perusahaan sedang membutuhkan dana, maka perusahaan kembali menjual saham treasury yang dimiliki sebanyak 66.000 lembar. Berarti ini kan mempengaruhi ordinary share outstanding kita ya. Berarti kita masukin ke perhitungan ONOS kita. Nah, karena di sini kita menjual kembali saham treasury kita, berarti movement dari share outstanding kita akan mengalami penambahan sebesar 66.000. Berarti tinggal kita tambahin aja. Nah, habis itu kita ke tanggal 1 Agustus yang kedua, perusahaan menerbitkan convertible bonds 50.000 lembar dengan par total 1.200.000.
dan kupon rate 8%, setiap 2 lembar bonds dapat dikonversi menjadi 9 lembar saham biasa. Karena di 1 Agustus yang kedua ini kita hanya melakukan penerbitan convertible bonds aja, itu kan nggak mempengaruhi ordinary share outstanding kita kan. Berarti kita bisa lewatin untuk tanggal 1 Agustus yang kedua ini. Nah, selanjutnya ke tanggal 21 September, hasil rapat umum pemegang saham setuju bahwa perusahaan akan melakukan share split 2-for-1. Nah, berarti kan kalau share split ini kan lembaran ordinary kita outstanding itu jadi makin banyak kan. Berarti masuk nih ke dalam perhitungan wanos kita. Nah, dia bilang 2-for-1. Berarti ya udah kita kaliin sama 2/1 gitu ya. Sini kita kasih keterangan share split. Nah, berarti saham di tanggal sebelumnya 684 kita kali 2, kita bagi 1. Gitu ya. Share split 2-for-1 itu kan artinya 1 lembar dipecah jadi 2 lembar. Oke, 21 September udah selesai. Kita ke tanggal 11 November. Perusahaan kembali membeli saham beredarnya sebanyak 132.000 lembar. Nah, berarti ini kan mempengaruhi ordinary share outstanding kita ya. Berarti kita masukin ke perhitungan wanos. Nah, karena kita beli kembali saham kita yang beredar, berarti kan saham yang outstanding kita ini mengalami pengurangan dong. Berarti di sini movementnya itu berkurang 132.000. Nah, habis itu kita ke tanggal 19 Desember. Perusahaan membeli sebuah peralatan baru dengan menerbitkan 400.000 lembar saham biasa. Nah, berarti kan karena dia nerbitin saham biasa, ngaruh ke share outstanding kita dong. Makanya di sini kita masukin tanggal 19 Desember. Nah, karena kita menerbitkan, berarti movement dari share outstanding kita mengalami penambahan sebesar 400.000 lembar. Tinggal kita tambahin aja nih. Nah, habis itu, sejak tahun 2020, perusahaan juga memiliki share option sebanyak 100.000 lembar, di mana setiap 1 lembar option dapat digunakan. Memperoleh laba bersih, ini nanti ya, untuk perhitungan basic EPS sama diluted EPS. Nah, berarti transaksi kita udah selesai nih, sampai di tanggal 19 Desember. Nah, berarti karena nggak ada transaksi lain lagi setelah tanggal 19 Desember, berarti di sini kita bisa bilang dari untuk date outstanding itu dari 19 Desember sampai 31 Desember. Karena perhitungan EPS itu mencakup 1 tahun. Gitu ya. Oke. Oh ya, yang di sini tadi tuh ada share dividen ya. Oke. Nah, kalau kita kan sekarang udah selesai nih ngisi kolom share outstanding, sekarang kita akan ngisi kolom restatement gitu ya. Jadi kan restatement itu akan kita lakukan terhadap tanggal-tanggal sebelum terjadinya share dividen sama share split. Nah, di sini kan di tanggal 28 Mei kita kan ada memberikan share dividen gitu kan. Nah, cuman kan biasanya kalau kita share dividen itu kan dinyatakan dalam persentase gitu kan. Misalkan membagikan 10% share dividen gitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita tuh kagak dikasih tahu persentasenya berapa. Tapi kita dikasih tahu 5 lembar saham itu dapat 1 lembar dividen saham. Berarti kita mesti hitung nih, berapa sih persentase share dividennya. Nah, jadi cara ngitung persentase share dividennya itu, caranya adalah, saya tulis sini ya. Jadi, kan tanggal 28 Mei ini kan 515, terus kita bagiin share dividen, movementnya itu sebanyak 103, dapat 618 ini kan. Berarti cara ngitung berapa sih persentase share dividen itu caranya adalah
share setelah kita membagikan share dividen, kita bagi share sebelum kita bagiin share dividen. Nah, dapatnya itu 1,2 nih. Nah, 1,2 inilah persentase dari share dividen ini. Gitu ya. Dengan kata lain, kita memberikan share dividen itu sebanyak 20%. Atau cara lainnya itu, kita bisa ngecek nih. Di sini ya. Nah, jadi saham setelah kita memberikan share dividen, kita kurangin saham sebelum kita memberikan share dividen, terus kita bagi sama share sebelum kita bagikan share dividen. Nah, berarti ini kita kasih 20% share dividen. Atau kalau kita bikin restatementnya itu, kita kaliin langsung aja 1,2. Gitu ya. Nah, kita bagi share dividennya itu di 1 Juli ya. Berarti kita bakal restate di sebelum tanggal 1 Juli untuk 3 tanggal ini. Berarti kali 1,2, atasnya juga kali 1,2, atasnya lagi juga kali 1,2. Nah, habis itu kita ada share split di tanggal 21 September nih. Gitu kan? Kan di sini udah jelas ya share splitnya itu 2 for 1. Berarti kita harus kali 2/1 untuk tanggal sebelum 21 September. Berarti dari tanggal 1 Agustus sampai 1 Januari ini kita kalikan 2/1. Ini kita edit 2/1. 2/1, 2/1. Nah, habis itu kita ke kolom fraction of year-nya. Nah, kalau untuk fraction of year-nya itu, berarti kan kita hitung dari tanggal 1 Januari ke tanggal transaksi selanjutnya, gitu ya. Berarti dari 1 Januari ke 13 Maret itu 2/12. Kemudian dari 13 Maret sampai 28 Mei itu 3/12. 28 Mei sampai 1 Juli itu 1/12. 1 Juli ke 1 Agustus itu 1/12 juga. Kemudian dari 1 Agustus ke 21 September, itu kan berarti Agustus, September ya. 2/12. Kemudian dari 21 September ke 11 November, ini berarti 1/12. Nah, jadi dari 11 November ke 19 Desember itu berarti 2/12. Untuk yang 19 Desember sampai 31 Desember itu 0/12 karena belum 1 bulan gitu ya. Nah, baru nih kita kaliin kolom share outstanding dengan restatement, sama kita kaliin juga dengan fraction of year-nya untuk dapetin angka di kolom weighted shares-nya. Berarti 540, kita kali 1,2, kita kali 2/1, kita kali fraction-nya 2/12. Gitu juga seterusnya. 590 kali 1,2 kali 2/1 kali 3/12. 512 kita kaliin 1,2, kita kaliin 2/1, kita kaliin 1/12. Kali 2/1 kali 1/12 kali 2/1 kali 2/12 kali 1/12 kali 0/12. Terus itu kita jumlahin, dapat nih. One loss kita itu totalnya adalah 1.324.000. Nah, kalau kita udah selesai ngitung one loss, sekarang kita akan ngitung basic EPS-nya. Rumusnya masih sama ya, net income dikurangin preferred dividend untuk saham preference biasa. Terus kita kurangin preferred dividend untuk convertible preference.
Nah, sekarang kita baca nih. Di awal itu jumlah saham beredar. Oh, ini cuma informasi beginning sama ini tahun 2021. Sejak tahun 2020, perusahaan juga memiliki share option sebanyak 100.000 lembar, di mana setiap satu lembar option dapat digunakan untuk menebus 3 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar. Pada tahun 2021, perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 2040, di mana tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Nah, berarti 2040 ini kan laba bersih sebelum pajak. Berarti ini sama aja kayak income before income tax kan. 2040, kemudian tarif pajaknya masih sama ya, 25%. Berarti untuk dapetin net income-nya tinggal kita selisihin aja gitu ya. Atau kalau mau cepatnya tinggal ini aja nih. 2040 kita kaliin sama 1 min tax-nya 25%. Dapatnya sama aja kan, 1530. Nah, berarti net income-nya itu saya sama denganin ke sini, 1530. Nah, habis itu kita cek nih, kita ada nggak sih narbitin saham preference sama convertible preference untuk ngitungin preferred dividennya, preference dividennya gitu ya. Ini kan informasi beginning, sama ini dikasih tahu kalau ini transaksinya itu untuk tahun 2021, di tanggal 3 April nih ya. Menerbitkan 25.000 lembar saham preference yang dapat dikonversi dengan rate 15% dan par 50, di mana setiap lembar saham preference dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Nah, berarti di sini kan kita menghitung preference dividen untuk saham convertible preference ya. Berarti caranya kita kan nerbitin 25.000 lembar, kita kaliin sama parnya $50, baru kita kaliin sama rate dividennya yaitu 15%. Ingat ya, kalau dividen itu nggak kena pajak dan nggak kita kaliin fraction. Makanya di sini dapatnya 1,87500. Nah, kalau yang ini kita kali. Berarti kan ini kita nggak ada nerbitin saham preference biasa kan? Karena nggak dikasih tahu nih di soalnya. Berarti kita bisa hitung aja untuk basic EPS kita, net income-nya itu 1530. Karena kita di soal ini nggak dikasih tahu terkait apakah kita ada menerbitkan saham preference, berarti kita asumsiin nggak ada ya, karena nggak dikasih tahu nih di soal. Berarti preference dividen biasanya ini 0, terus preference dividen convertible-nya itu ini nih, 1,87500. Kita bagi sama wanosnya nih. Wanosnya tinggal kita ambil aja yang dari hitung-hitungan kita di atas, yaitu 1324. Nah, baru deh kita masukin hitung-hitungannya. Berarti ini kurang 0, kurang ini bagi wanos. Nah, pembulatan ke 4 angka di belakang koma ya. Jadi 1,0140. Ini untuk basic EPS-nya nih. Nah, basic EPS-nya udahan. Sekarang kita lanjut ke diluted EPS-nya gitu ya. Rumusnya masih sama sih kayak kemarin. Jadi basic EPS di yang hitam-hitam ini ditambahin per share effect-nya ya. Yang merah ini kalau kita punya convertible bonds, yang hijau ini kalau kita punya convertible preference, yang ungu ini kalau kita punya share warrant, yang abu-abu ini kalau kita punya share option. Nah, sekarang kita ke ini ya, ke tanggal-tanggal yang terkait sama dilutive securities kita, yaitu di tanggal 3 April nih. Kita balik lagi ke tanggal 3 April ya. Jadi kan untuk per share effect-nya ini, kita itu pengen ngecek nih, apakah dilutive securities yang kita miliki itu
akan berdampak dilutif atau menurunkan EPS kita atau anti dilutif. Jadi kalau misalkan kita konversi dia, kalau misalkan investor konversi dia, efeknya ke EPS itu adalah nilai EPS-nya itu akan jadi naik. Nah, itu namanya anti dilutif. Dan seperti yang udah saya info kemarin, kalau misalkan dia anti dilutif, kita tidak masukkan ke perhitungan diluted EPS. Jadi diluted EPS ini hanya memperhitungkan dilutive securities yang efeknya itu dilutif aja gitu ya. Yang bersifat menurunkan EPS, baru kita masukin ke diluted EPS. Nah, sekarang coba kita hitung nih ya. Gimana sih per share effect untuk convertible preference? Caranya, preference dividend convertible kita bagi sama penambahan outstanding share dari convertible preference. Ini kan udah kita hitung ya, preference dividend to convertible-nya 187, kemudian penambahan share outstanding-nya. Nah, kita hitung nih. Di sini dia bilang di mana setiap lembar saham preference dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Berarti kan satu lembar convertible preference itu bisa menjadi 5 lembar saham biasa. Nah, kita tuh punya berapa saham preference nih? Kita punya berapa lembar convertible preference nih? Nah, di sini kita nerbitin 25.000 lembar convertible preference. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa cari dong ya. Berarti 25.000 kita bagi 1, kita kali 5. Nah, dapat nih penambahan ordinary share dari konversi convertible preference-nya itu adalah 125.000. Tapi jangan lupa nih, kalau yang convertible preference, penambahan outstanding share dari convertible preference ini harus kita kaliin sama fraction. Karena kan perhitungan one loss di sini kan udah kita kali fraction kan. Jadi supaya seimbang atau supaya apple to apple, ininya juga harus kita kaliin fraction. Fractionnya itu kita hitung dari tanggal penerbitan saham preference ke tanggal kita hitung diluted EPS di 31 Desember 2021. Berarti kan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kita kaliin sama 9/12. Nah, coba nih kita hitung nih. Per share effect-nya itu 2 nih. Nah, berarti kita akan bandingin nih. Convertible preference ini kan 2 nih. Basic EPS kita itu totalnya adalah segini kan, 1,0140. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti kan convertible preference ini lebih besar daripada basic EPS kita dong. Kalau dia lebih besar, berarti namanya dia adalah anti-dilutif. Kalau dia anti-dilutif, berarti dia tidak masuk ke dalam perhitungan diluted EPS, gitu ya. Jadi penting nih sebenarnya, kenapa sih kita tuh perlu ngitung per share effect-nya? Karena nggak semuanya dilutive securities itu sifatnya dilutif. Cuman ya mostly kebanyakan sih dilutif. Cuman kan yang namanya soal gini ya ada yang anti dilutif gini kan. Jadi kalau misalkan dia anti dilutif berarti nanti kita nggak masuk ini ke perhitungan diluted EPS ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke convertible bonds ya di tanggal 1 Agustus. Perusahaan menerbitkan 5 convertible bonds 50.000 lembar dengan par totalnya itu 1.200.000 dan kupon rate 8%. Setiap 2 lembar bonds dapat dikonversi menjadi 9 lembar saham biasa. Nah, kita hitung dulu nih interest dari convertible bonds-nya. Karena di sini dia bilang par value-nya itu 1,2 juta, terus kupon rate-nya 8%, kita nggak dikasih tahu informasi terkait dengan market rate-nya ya. Berarti untuk convertible bonds ini diterbitkannya itu at par nih.
Berarti cara ngitung interestnya adalah tinggal masukin aja nih 1.200.000 kita kali sama tingkat suku bunganya 8%, kemudian kita kaliin sama fractionnya gitu ya. Karena kan kita narbitin convertible bonds-nya itu dari 1 Agustus. Kita hitung nih, dari 1 Agustus ke 31 Desember itu berapa bulan. Berarti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5/12. Nah, ini baru dapat nih interestnya nih. Tapi jangan lupa dikaliin 1 min tax gitu ya. Karena beban bunga ini kan kena pajak kan. Makanya harus kita kaliin sama 1 min tax. Tax rate-nya itu 25%. Berarti 1 minus 25%. Dapat nih, interestnya itu 30.000. Kemudian kita akan hitung penambahan ordinary share atau outstanding share dari convertible bonds. Nah, di sini dia bilang 2 lembar convertible bonds itu bisa dikonversi menjadi 9 lembar saham biasa. Nah, kita narbitin 50.000 lembar convertible bonds ya. Nah, berarti kalau ini sama dengan berapa lembar saham biasa nih? Berarti kan cara ngitungnya itu adalah 50.000 lembar convertible bonds, kita bagi 2, kita kali 9. Nah, dapat nih 22, 5. Tapi ingat nih, harus kita kaliin sama fraction-nya. Gitu ya. Fraction-nya itu dihitung dari 1 Agustus, tanggal penerbitan convertible bonds-nya, sampai di 31 Desember, kita ngitung diluted EPS-nya. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5/12. Jadi, per share effect dari convertible bonds itu adalah 0,32. Habis itu, per share effect-nya itu kita bandingin dengan basic EPS yang udah kita hitung tadi nih. Nah, kalau kayak gini kan berarti tandanya benar kan? 0,32 lebih kecil dari 1,0140. Berarti ini namanya dilutif nih. Kalau dia dilutif, berarti akan masuk ke dalam perhitungan diluted EPS kita. Gitu ya. Nah, habis itu kita ke ini ya, harga option. Ke option nih. Dilutive securities kita yang terakhir, share option. Nah, jadi untuk ngelihat nih apakah share option kita itu dilutif atau anti dilutif, kita tinggal ngebandingin aja nih antara harga optionnya, kita bandingin sama market price ordinary share-nya, gitu ya. Nah, di sini dia bilang, sejak tahun 2020, perusahaan juga memiliki share option sebanyak 100.000 lembar, di mana setiap satu lembar option dapat digunakan untuk menebus 3 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar. Berarti $12 per lembar ini adalah harga optionnya nih. Gitu ya, jadi maksudnya kalau kita punya option, kita bisa beli saham biasanya itu dengan harga $12 per lembar. Udah per lembar ya, jadi langsung kita masukin aja harga optionnya 12. Kemudian market price ordinary-nya itu ini memperoleh laba bersih tarif berlaku 25%. Nah, harga pasar saham biasanya 30. Berarti tinggal kita masukin aja nih 30. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti kan harga optionnya itu lebih kecil daripada market price-nya. Dengan demikian, efeknya adalah dia dilutif. Kalau dia dilutif, berarti kita akan masukin ke perhitungan diluted EPS kita. Gitu ya. Nah, rumusnya masih sama. Market price of ordinary share berarti 30, kita kurangin option price kita 12 dibagi market price-nya itu 12, kita kaliin sama number of option-nya. Nah, number of option-nya itu ada hitung-hitungannya ya. Jadi number of option itu adalah penambahan jumlah lembaran saham
yang bertambah karena kita exercise si optionnya. Number of warrant or option ya. Penambahan lembar saham yang bertambah, penambahan jumlah lembar saham dari exercise warrant atau option. Nah, jadi kayak gini nih. Kan di sini dia bilang kita punya 100.000 lembar option, gitu kan? Dimana satu lembar optionnya itu dapat digunakan untuk menebus 3 lembar saham biasa. Nah, di sini kan kita punya 100.000 lembar option kan? Berarti kita bisa tukar jadi berapa lembar saham biasa nih? Nah, berarti caranya 100.000 option yang kita punya, kita bagi 1, kita kali 3. Nah, ini adalah number of option-nya. 300.000. Di sini kita kaliin sama 300.000. Dari sini ya, number of option-nya. Nah, Nah, jadi kayak gini kan. Berarti tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya. 30 kurang 12 kali 300.000. Ini kurang ini. Kita kaliin sama number of option-nya. Kita bagi sama sorry. Ini market price ordinary share-nya ya, sorry. Jadi di sini 30. Nah, jadi ini kurang ini. Kita kaliin sama number of option, kita bagi sama market price-nya. Nah, ini adalah 180.000 lembar ordinary-nya. Di sini dia. Nah, gitu ya. Oke, karena udahan, kita bisa ke sini nih ya. Kita hitung diluted EPS-nya. Kita tinggal masukin aja nih. Net income kita itu kan 1530. Preference dividen biasanya nggak ada, berarti 0. Terus preference dividen convertible-nya udah kita hitung tadi ya, 187.500. Kemudian ini kan ada convertible bonds. Kita cek dulu nih, apakah convertible bonds kita itu dia efeknya dilutif atau anti dilutif. Kalau dia efeknya dilutif, kita masukin ke perhitungan diluted EPS-nya. Nah, convertible bonds-nya ini dilutif ya, berarti masuk ke perhitungan EPS kita nih. Berarti interest-nya itu kita tambahin interest-nya udah kita hitung nih ya, 30.000. Habis itu kita tambahin sama preference dividend convertible. Kita cek lagi nih convertible preference kita itu efeknya dilutif atau anti dilutif ke diluted EPS kita. Nah, di sini ternyata dia efeknya anti dilutif nih. Kalau misalkan dia anti dilutif, berarti gak usah kita masukin ke perhitungan diluted EPS kita. Berarti ini kita tambahin 0 aja. Gitu ya. Habis itu baru nih kita hitung yang bawahnya nih. Wanos. Wanosnya itu ini ya. 1324. Kita tambahin penambahan ordinary outstanding share dari convertible bonds. Karena di sini convertible bonds kita itu dilutif, berarti kita masukin ke perhitungan diluted EPS kita nih. Berarti kita tambahin 93.750 yang udah kita hitung tadi. Kemudian kita tambahin penambahan outstanding share dari convertible preference. Tapi sebelum kita masukin dia ke perhitungan diluted EPS, kita cek dulu nih efeknya itu anti dilutif atau dilutif.
Karena kalau dia anti-dilutif, berarti tidak masuk ke perhitungan diluted EPS. Berarti di sini 0. Habis itu penambahan outstanding share dari share warrant. Kita nggak punya warrant di sini ya, kita punyanya option. Berarti di sini kita tambahin 0 lagi. Kita tambahin penambahan ordinary share dari share option. Ini udah kita hitung ya, yaitu 180.000 lembar. Dan option ini efeknya dilutif, makanya kita masukin ke perhitungan dilutif, ke diluted EPS kita. Saya hitung satu-satu aja deh ya. Nah, berarti ini kita tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Net income dikurangin 0, dikurangin preference dividend convertible, kemudian kita tambahin sama interestnya. Habis itu, untuk yang bawahnya ini, wanosnya kita tambahin sama penambahan outstanding share dari convertible bonds. Kita tambahin 0, tambahin yang penambahan outstanding share dari share option. Nah, habis itu baru deh kita bagi. Buletin ke 4 angka di belakang koma. Berarti diluted EPS kita itu adalah 0,8590 per lembar. Nah, kalau kita bandingin ke basicnya, dia lebih kecil kan diluted EPS-nya kan. Nah, oke. Ini untuk problem 4. Next, kita lanjut ke problem 6. Oke, selanjutnya kita ke problem 6 ya. Jadi yang problem 6 ini masih sama ya, yang dimintanya hitung lawanos, basic EPS, dan diluted EPS. Bulatkan 4 angka di belakang koma. Kita mulai baca. RAM merupakan kedai kopi kegemaran anak-anak indie yang di daerah Jakarta Selatan yang berdiri sejak tahun 2019. Di awal tahun 2020, PT RAM menerbitkan share option sejumlah 300.000 lembar yang dapat membeli saham biasa pada harga par saham biasa dan dapat ditukar menjadi 2 saham biasa per lembarnya. Berarti ini informasi untuk share option nanti ya. Saham biasa memiliki par 5.000 per lembar dan harga pasar sebesar 10.000 per lembar pada akhir tahun 2020. Berikut transaksi terkait dilutive securities PT RAM tahun 2020. Oke. Ini langsung ke tanggal 5 Januari. Nah, berarti yang si problem 6 ini mirip kayak problem yang minggu lalu kita bahas tuh ya. Jadi kita akan ngerjainnya itu dari bawah ke atas. Oke, kita list dulu deh tanggal-tanggalnya biar gampang ya. 1 Januari, kenapa 1 Januari? Karena perhitungan wanos itu mengcover 1 tahun ya. Makanya dia akan dimulai dari 1 Januari dan diakhiri di 31 Desember. Nah, kita lihat apakah tanggal-tanggal transaksi ini mempengaruhi outstanding share kita. Kalau mempengaruhi ordinary share outstanding kita, berarti kita masukin ke sini, gitu ya. Oke, 5 Januari menerbitkan saham biasa sejumlah 250.000 lembar untuk mendapatkan dana terkait pembukaan cabang baru. Berarti karena kita menerbitkan saham biasa, mempengaruhi wanos kita, efeknya itu akan bertambah 250.000 lembar. Terus 14 Februari menerbitkan convertible bond sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya yaitu 50.000. Bonds ini memiliki liability komponen sebesar Rp427.500.000 diterbitkan dengan suku bunga 8% serta suku bunga pasar sebesar 10%. Setiap 50.000 convertible bonds dapat ditukar menjadi 150 lembar saham biasa. Nah, habis itu berarti kan convertible bonds ini nggak mempengaruhi wanos kita ya. Karena kita baru nerbitin doang nih. Berarti kita bisa skip tanggal 14 Februarinya. Kita lanjut ke tanggal 6 April. Membeli saham yang beredar di masyarakat sebesar 150.000 lembar. Oke, berarti ini ngefek ya ke tanggal 6 April.
ininya 5 Januari dulu. 5 Januari sampai 6 April. Karena kita beli saham yang beredar di masyarakat, otomatis kan share outstanding kita mengalami pengurangan sebesar 150.000 lembar. Habis itu kita coba baca lagi. 9 Mei, menerbitkan non-convertible preference share sejumlah 600.000 lembar dengan nilai par 15.000 per lembar dan dividen 8%. Karena di sini kita baru narbitin doang nih non-convertible preference share, berarti ini kan saham preference biasa ya. Berarti nggak ngefek nih ke ordinary share outstanding kita, karena ini kan preference punya kan. Sedangkan di sini kalau kita ngitung wanos itu adalah ordinary share kita ya. Nggak ngefek, berarti kita bisa lompatin ke tanggal 12 Juni, membagikan share dividen ke pemilik saham biasa. Setiap 3 lembar saham biasa mendapatkan 2 lembar saham dividen. Oke, berarti karena kita narbitin saham dividen, berarti kan akan mempengaruhi ordinary share outstanding kita kan. Karena kan kita akan narbitin dividen, karena kita akan narbitin saham baru. Nah, berarti di sini movementnya itu kita bisa lihat nih, kan dia bilang 3 lembar saham biasa itu akan mendapatkan 2 lembar dividen saham, gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gini, saya bisa tulis dong, berarti kan 3 lembar saham itu setelah jadi share dividen, setelah dibagikan share dividen, itu kan dia akan menjadi 5 lembar saham, gitu kan. Karena kan 3 plus 2, jadinya kan setelah kita kasih share dividen, berarti kan 3-nya ini diperbanyak jadi 5, gitu kan. Berarti bisa aja saya tulis di sini, movementnya itu adalah kita kali 5/3. Maksudnya gimana nih 5/3? Nah, saya ibaratin jadi kayak share split gitu ya. Emang sih ininya kan dividen saham nih, cuman saya mau analogiin kenapa dia dikaliin 5/3-nya itu pakai analogi share split. Kalian tahu kan kalau misalkan share split 4/2 itu kan artinya adalah 2 lembar saham di split jadi 4 lembar saham, gitu kan. Nah, kalau kita di sini kita kan bagiin 3 lembar saham biasa dan mendapatkan 2 lembar dividen saham. Berarti kalau kayak gitu, ini kan sama aja kayak 3 lembar saham jadi 5 lembar saham, gitu kan. Kenapa dia jadi 5? Karena kan 3 lembar dapat 2 lembar dividen nih. Berarti kalau misalkan tadinya saya itu punya 3 lembar, berarti saya akan dapat tambahan 2 lembar nih sebagai dividen sahamnya. Dengan demikian, tadinya saya punya 3 lembar, setelah saya dapat dividen saham, total saham yang saya miliki itu jadi 5 lembar. Berarti ini kan kayak gini kan, 3 lembar saham jadi 5 lembar. Berarti kalau share split 4/2 ini, berarti kan kita kaliin 4/2, gitu kan. Bacanya itu 4 lembar per 2 lembar. Nah, kalau ini berarti ya udah nih, tinggal kaliin aja 5/3, gitu ya. Lembar setelah dividen sahamnya per lembar sebelum dividen sahamnya, gitu ya. Jadi lembar setelah dividen share-nya itu dibagikan per lembaran sebelum kita bagiin share dividen. Makanya di sini kita kalinya 5/3. Nah, habis itu kita lanjut ke tanggal, ini enggak ya, 28 Juli karena dia menerbitkan convertible preference share sejumlah 1 juta lembar dengan nilai par 20.000 per lembar dan dividen 10%. Setiap 1 lembar convertible preference share dapat ditukar menjadi 9 lembar saham biasa. Oke, karena di sini kita baru narbitin convertible preference share aja, berarti nggak mempengaruhi ordinary share outstanding kita, berarti bisa kita lewatin dulu. Kita lanjut ke tanggal 3 Agustus.
menerbitkan kembali saham biasa sejumlah 500.000 lembar untuk mendapatkan dana. Berarti di sini kan mempengaruhi ordinary share outstanding kita. Movement-nya itu karena kita nerbitin, berarti bertambah 500.000 lembar. Gitu ya. Berarti ini 12 Agustus sampai 3 Agustus. Ini 3 Agustus sampai kapan nih? Nah, kita lanjut lagi. Nah, 2 September membagikan cash dividend bagi pemegang preference share maupun saham biasa. Pemegang saham biasa mendapatkan dividen sejumlah 1.000 per lembar. Nah, ini kan cash dividend ya, berarti kan kita membagikan dividen dalam uang tunai. Berarti kan nggak mempengaruhi jumlah outstanding share kita di sini dong. Berarti 2 September ini bisa kita skip. Selanjutnya kita ke tanggal 21 Oktober nih. Nah, berarti perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 3/4. Nah, berarti di sini langsung aja nih. Movement-nya itu 3/4 kali 3/2. Berarti ini 21 Oktober. Di situ kita lanjut ke tanggal 8 November, membeli treasury share senilai 6 miliar. Harga treasury share yang dibeli itu senilai 10.000 per lembar. Berarti kan karena kita membeli treasury share, berarti kan ngefek ke perhitungan monos kita dong. Berarti kita tulis dulu. Nah, di sini kan dia bilang treasury share kita itu yang kita beli totalnya itu adalah 6M nih. Dia bilang harga treasury yang dibelinya itu 10.000 per lembar. Dia kan nggak kasih tahu nih, kita tuh belinya berapa lembar, berarti kita harus cari sendiri kan. Caranya adalah total treasury share yang kita beli 6M, kita bagi harga treasury per lembarnya. Dapatnya itu 600.000. Karena kita beli treasury share, berarti kan share outstanding kita di sini mengalami pengurangan sebesar 600.000 lembar. Habis itu kita ke bawah lagi, ini ada di tanggal 31 Desember, saham biasa perusahaan yang beredar sebanyak 9150. Oke, berarti di sini kita tulis nih sampai 31 Desember. Angkanya 9150. Nah, baru deh kita bisa ngerjain yang atas-atasnya ini gitu ya. Berarti kan kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa bikin persamaan kayak minggu kemarin ya. Share outstanding 21 Oktober sampai 8 November itu ditambah ini tambah kurangin movement ini ya, karena di sini minus, berarti minus 600.000 lembar. Dapat nih share outstanding per 8 November sampai 31 Desember. Gitu ya. Nah, berarti kita masukin nih yang kita ketahuin apaan nih. Share outstanding 21 Oktober sampai 8 November ini kan emang yang pengen kita cari kan. Kita kurangin 600.000. Nah, share outstanding 8 November sampai 31 Desember ini kan diketahui di soal itu sebanyak 9150. Nah, berarti ya udah nih. Tinggal kita masukin aja nih angka-angkanya. 9150. Karena ini kan negatif 600.000 kan. Kalau dia pindah ruas, berarti kan jadi kebalikannya kan. Jadi positif 600.000. Dengan demikian, share outstanding kita itu hasilnya adalah berapa nih? 9150 tambah 600.000. Nah, 9750. Nah, share outstanding ini nih
gitu. Atau kalau mau cara cepatnya, gini nih, ini kan kita udah tulisin kan, movementnya apakah dia bertambah, apa dia berkurang, apakah dikali, apakah dibagi, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngerjainnya ke atas, berarti tinggal kita balik-balikin aja nih movementnya. Nih, contohnya kayak ini nih. Ini kan ini kurang ini dapat segini kan. Berarti kalau misalkan saya mau dapetin angka yang di sini, berarti kan tinggal 9150. Karena di sini movementnya minus, mau kita balik nih, minus jadi positif. Jadi 9150 ditambah 600.000 jadinya 9750. Nah, begitu juga dengan yang ini nih. Ini kan dikali 3/2. Jadi ini share outstanding 3 Agustus sampai 21 Oktober dikali 3/2 dapatnya itu 9750. Ini 3/2 ini share split ya. Berarti ini kita bagi 3/2. Kalau dibagi 3/2 itu berarti kan sama aja kali 2/3. Gini kan. Dapatnya 6.500.000. Nah, habis itu di tanggal atasnya ini movementnya itu plus 500.000. Berarti kita balik nih. Plus jadi negatif 500.000. Habis itu kita ke tanggal atasnya itu dikali, ini kan movementnya itu kan dikali 5/3. 5/3 ini apa nih? 12 Juni ya. Jadi kalau gini nih, jadi kalau misalkan kita ngerjainnya itu dari bawah ke atas, jadi kalian tuh lihat tanggal yang di sininya nih, yang di sebelah kanannya ini nih. Makanya kalau saya biasanya tuh nulisnya itu 2 tanggal nih, biar nggak bingung aja. Jadi kalau misalkan kita ngedinya dari atas ke bawah, ini kan 31 Desember, 31 Desember 9150, 8 November kita beli treasury share, 21 Oktober kita share split, kayak gitu. Nah, karena di sini kali 3/5, karena di sini kalinya 5/3, berarti di sini kita bisa balik aja nih ya, kita kali 3/5. Habis itu karena di sini negatif 150, berarti tinggal kita tambahin 150.000 dan ini negatif 250.000. Sorry. Ini negatif 250.000. Nah, yang ini nih kita mau ngecek nih ya, benar nggak sih fraction kita itu 5/3? Cara ngitungnya gini nih, di tanggal 12 Juni yang ini ya. Membagikan share dividen ke pemilik saham biasa, di mana setiap 3 lembar saham biasa mendapatkan 2 lembar saham dividen. Berarti kayak gini kan. Berarti kan dia bilang 3 lembar saham biasa itu dapat 2 lembar dividen saham. Nah, di sini sebelum tanggal 12 Juni ini kan kita punya share outstanding-nya itu 3,6 kan. Berarti kan 3.600.000 lembar saham biasa sama dengan berapa lembar dividen saham nih. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan kita bisa cari dengan cara 3.600.000 kita bagi 3, kita kali 2. Ya enggak? Berarti ini adalah movement-nya atau penambahannya nih. Ini adalah movement-nya. Gitu ya. Jadi kan 3,6 ditambah 2,4 dapat nih 6 juta. Sama aja kan? Gitu. Nah, habis itu di sini, nah kenapa nih fraction-nya itu bisa 5/3? Jadi kayak gini. Berarti kan karena di sini kita udah dapat, berarti kan kita bisa ngeceknya itu adalah share setelah share dividen dibagi share outstanding sebelum share dividen. Nah, dapatnya kan jelek nih angkanya ya, 1,6667. Nah, coba saya jadiin sebagai fraction nih. Nah, di sini fraction-nya itu adalah 1/2/3. Jadi kalau 1/2/3 itu kan sama aja kayak
1 kali 3 plus 2 terus per 3 gitu kan. Gini kan, jadi kan sebenarnya ini sama aja kayak 5 per 3. Gitu ya. Atau kalau mau cara cepatnya tinggal ini aja nih. Saham apa? 3 lembar saham biasa dapat 2 lembar. Berarti kan pernya itu 3, yang atasnya ini 3 plus 2. Jadi 5 per 3. Gitu ya. Oke. Kalau gak ngerti di repeat aja ya, atau nanti bisa tanya lagi ke saya. Oke, kita masuk ke kolom restatement. Jadi ini nih untuk konsistensi ya. Jadi kalau misalkan kita ada bagi share split, bagi share dividen, maka tanggal sebelumnya juga harus kita bagi share split atau bagi share dividen. Nah, share split itu dilakukan di tanggal sebelum terjadinya share split atau share dividen ini ya, kayak ini nih. Kan di tanggal 21 Oktober kita share split 3/4. Kalian mau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah juga boleh ya kalau untuk restatement ini ya. Nah, kita dari atas aja deh. Nah, ini share dividen di sini ya. Nah, kita kan share dividen itu di tanggal 12 Juni. Gitu kan? Yang di sini nih. Berarti kita harus restatement tanggal sebelum 12 Juni. Berarti di sini kita kaliin dengan 5 per 3 ke atas. Habis itu kita ada share split di tanggal 21 Oktober nih. Berarti kita harus restatement tanggal sebelum 21 Oktober. Dia bilang share splitnya itu 3/4, berarti 3 per 2. Berarti ini, sorry. Berarti ini juga kita kaliin sama 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2. Gitu ya. Habis itu kita lanjut ke fraction of year-nya. 1 Januari sampai 5 Januari, belum ada sebulan ya, berarti 0 per 12. 5 Januari ke 6 April, berarti 3 per 12. 6 April ke 12 Juni, berarti 2 per 12. Kemudian 12 Juni sampai 3 Agustus, itu juga 2 per 12. Kemudian 3 Agustus ke 21 Oktober itu 3 per 12. Kemudian 21 Oktober ke 8 November itu belum sebulan ya. Berarti di sini 0 per 12. Dan yang terakhir 8 November ke 31 Desember itu 2 per 12. Nah, kalau ditotalin ini harus 12 per 12. 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 0 10, 10 tambah 2 12. Berarti hitung-hitungan fraction kita harusnya udah benar nih. Nah, kalau udah kita hitung nih weighted shares-nya. Share outstanding kita kaliin restatement kali 5 per 3 kali 3 per 2 kita kali 0 per 12. Habis itu yang ini 3,75 kita kali 5 per 3 kali 3 per 2 kali 3 per 12. Yang ini kali 5 per 3 kali 3 per 2 kali 2 per 12. Kali 3 per 2 kali 2 per 12. Sorry. Kali 3 per 2 kali 3 per 12 kali 0 per 12 kali 2 per 12. Kalau kita totalin, dapat nih wanos kita itu 9306.250. Nah, habis itu kita bisa lanjut ke basic EPS kita nih. Net income perusahaan tahun 2020 adalah sebesar 10 miliar. Nah, di sini dia udah kasih tahu net income ya. Berarti angka 10 miliar ini bisa langsung kita masukin aja nih. Nah,
Kemudian, kita bakal hitung preference dividen untuk saham preference biasa ya, di tanggal 9 Mei ya, karena di sini dia bilang non-convertible preference share. Dia bilang jumlahnya itu adalah 600.000 lembar, nilai parnya itu 15.000, rate dividennya itu 8%. Berarti preference dividennya untuk non-convertible preference itu adalah 720 juta. Selanjutnya, di convertible preference di tanggal 28 Juli, itu kita ada narbitin 1 juta lembar, kita kaliin, parnya itu 20.000, kita kaliin sama rate dividennya nih, untuk cari tahu berapa sih dividen yang kita bagikan untuk pemegang convertible preference. Ingat ya guys, dividen itu nggak kena pajak sama nggak dikali fraction. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja nih 10M dikurang preference dividen biasa 720 juta. Kita kurangin lagi sama preference dividen untuk convertible 2M. One loss-nya ini 9306250. Nah, berarti di sini 10M. Saya gedein dulu ya. Ini net income dikurangin preference dividen biasa, dikurangin preference dividen convertible per one loss. Berarti EPS-nya adalah basic EPS-nya segini nih. 782,27. Bulatin ke 4 angka di belakang koma ya. Oke, karena kalau kita panjangin lagi dia tuh segini nih. 269980. Jadi kalau misalkan kita bulatin ke 4 angka di belakang koma, jadinya 782,2700. Gitu ya. Oke, berarti kita basic EPS sudah selesai. Sekarang kita bakal masuk ke perhitungan diluted EPS. Nah, diluted EPS-nya ini kita bakal cek nih. Kita tuh punya dilutive securities apa-apa aja. Habis itu per share effect-nya itu gimana? Apakah dia dilutive atau anti dilutive? Kalau dia dilutive, berarti kita masukin ke perhitungan diluted EPS. Tapi kalau misalkan dia anti dilutive, berarti jangan kita masukin ke perhitungan diluted EPS. Nah, sekarang kita ke tanggal 14 Februari ya. Karena ini adalah convertible bonds kita. Tanggal kita terbitin convertible bonds kita. Nah, di sini dia bilang nih, menerbitkan convertible bonds sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya itu 50.000. Bonds ini memiliki liability komponen sebesar 427.500.000 dan diterbitkan dengan suku bunga 8% serta suku bunga pasarnya itu 10%. Setiap 50.000 convertible bonds dapat ditukar menjadi 150 saham biasa. Nah, berarti kalau ini kan diketahui market rate-nya ya, suku bunga pasarnya itu 10%. Berarti kalau ngitung interest expense-nya itu, berarti cara ngitungnya adalah dari liability komponen kita 427.500, kita kaliin sama tingkat suku bunga pasar kita 10%, terus kita kaliin lagi sama fraction kita. Kalau fraction ini kan dihitung dari tanggal penerbitan convertible bonds di 14 Februari sampai 31 Desember, tanggal kita ngitung diluted EPS. Berarti kan dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 11/12. Ini baru dapat nih interest-nya. Interest expense-nya nih. Tapi jangan lupa kita kaliin 1 min tax. Tax rate-nya berapa persen nih? Ini ya, 25%.
karena beban bunga itu kena pajak. Jadi di sini saya tulis dulu ya. 11/12 itu hitungnya itu dari tanggal penerbitan convertible bonds 14 Februari sampai dengan tanggal perhitungan diluted EPS kita. Karena kan diluted EPS kita itu kan emang 1 tahun kan. Jadi pasti hitungnya itu di tanggal 31 Desember. Nah, penambahan outstanding share dari convertible bonds-nya ini, kita bisa lihat syarat konversinya nih. Di sini dia bilang setiap 50.000 itu bisa ditukar menjadi 150 lembar saham biasa. Nah, kita lihat nih. Kita nerbitin convertible bonds-nya itu berapa banyak sih? Kalian jangan langsung ngeliat, oh yang ini nih Ci, 427 juta nih. Salah, ini kan liability komponennya alias PVIF dari bonds-nya kan. Kalau yang kita terbitin convertible bonds-nya yang ini nih, 10.000 lembar dengan harga per lembarnya itu 50.000. Berarti kan kita punya 10.000 lembar, kita kaliin dulu sama 50.000 nih. Untuk tahu kan, kita tuh punya berapa duit sih convertible bonds-nya itu. Berarti kalau misalkan di sini kita kaliin 10.000 kita kaliin 50.000, dapatnya adalah 500 juta. Berarti di sini kita punya 500 juta. Berarti ini tuh bisa dikonversi jadi berapa lembar saham biasa nih. Baru deh kita hitung. Cara ngitungnya gimana nih? Cara ngitungnya adalah 500 juta ini kita bagi 50.000, kita kali 150 lembar. Nah, dapat nih penambahan outstanding share dari convertible bonds itu 1.500.000. Tapi ingat harus kita kaliin sama fractionnya. Karena kan one loss di sini itu kita kaliin fraction. Maka di sini juga harus kita kaliin fraction. Fractionnya sama ya. Dari tanggal penerbitan convertible bonds-nya di 14 Februari sampai tanggal kita ngitung diluted EPS di 31 Desember. Berarti 11/12 gitu ya. Nah, kita hitung aja nih. Itu di sini ya. 427. Sorry. 427-nya enggak ada ya. 427 kita kali 10% kali 11/12 kali 1 min 25%. Lah, sama dengannya lupa. Di situ dibagi sama ini nih. Nah, berarti convertible bonds kita itu ini bagi ini hasilnya itu kita buletin 4 angka ya. 21,3750. Nah, habis itu kalau kita udah dapet, kita bandingin nih sama basic EPS kita nih yang 782. Nah, kalau kayak gini, berarti kan convertible bonds kita itu lebih kecil daripada basic EPS kita. Dengan demikian, ini namanya adalah dilutif. Kalau dia dilutif, berarti kita akan masukkan dia ke dalam perhitungan diluted EPS kita. Gitu ya. Oke. Habis itu kita ke tanggal 28 Juli ya, ke convertible preference. Kita punya 1 juta lembar, nilai parnya 20.000 per lembar, dividennya 10% setiap 1 lembar.
convertible preference dapat ditukar menjadi 9 lembar saham biasa. Nah, berarti kita bakal ngitung per share effect-nya dulu ya, untuk menentukan apakah dia akan masuk ke perhitungan diluted EPS atau enggak. Preference dividend convertible-nya udah kita hitung tadi, 2M. Kemudian penambahan outstanding share dari convertible preference ini yang akan kita hitung sekarang. Kita udah tulis syarat konversinya, terus kita punya convertible preference-nya itu 1 juta lembar. Berarti ini bisa dikonversi jadi berapa lembar saham biasa nih. Berarti cara ngitungnya itu kan 1 juta bagi 1 kali 9. 9 juta penambahannya nih, tapi ingat harus dikali sama fraction, karena one-off di sini kan udah kita kali fraction kan, jadi di sini harus kita kaliin fraction juga. Fractionnya itu, oh ya, untuk fractionnya ini hanya berlaku untuk convertible bond sama convertible preference aja gitu ya. Kalau warrant sama option itu kan kita pakai rumus yang berbeda nih. Kalau kita udah pakai rumus yang beda ini, berarti kita nggak usah kali fraction lagi, gitu ya. Jadi yang kita kali fraction hanya convertible bond sama convertible preference aja. Nah, harus kita kali fraction yang kita hitung dari tanggal penerbitan convertible preference, yaitu dari 28 Juli sampai 31 Desember kita hitung diluted EPS. Berarti kan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kita kali 5/12 gitu ya. Tinggal kita bagi aja. Berarti di sini 5/12 itu dari tanggal penerbitan convertible preference di tanggal 28 Juli, kita hitung sampai tanggal perhitungan diluted EPS kita di tanggal 31 Desember. Nah, basic EPS kita itu ini ya, 782,27. Nah, kita bandingin nih. Convertible preference kita berarti kan lebih kecil dari basic EPS kita, gitu kan? Berarti kalau dia lebih kecil, berarti pengaruh dari convertible preference ini adalah dilutif. Kalau dia dilutif, berarti akan kita masukin ke perhitungan diluted EPS kita. Oke, terus kita ke optionnya di atas ya. Ya udahlah ya. Nah, di sini dia bilang di awal tahun 2020 PT Ramdiram menerbitkan share option sebanyak 300.000 lembar yang dapat membeli saham biasa pada harga par saham biasa. Nah, berarti kalau kayak gini, harga optionnya itu adalah harga parnya nih ya. Karena kan dengan option kita bisa beli dengan harga yang lebih murah, di mana harga yang lebih murahnya itu adalah harga parnya nih. Nah, dan dapat ditukar menjadi 2 saham biasa per lembarnya. Saham biasa memiliki par 5.000, berarti di sini kita tulis 5.000, dan harga pasarnya itu 10.000 lembar pada akhir tahun 2020. Berarti untuk menentukan apakah option ini akan kita masukkan ke perhitungan diluted EPS kita harus ngebandingin nih antara harga optionnya dengan harga pasar dari ordinary share-nya nih. Berarti kan 5.000 lebih kecil dari 10.000. Karena dia lebih kecil, berarti option ini pengaruhnya adalah dilutif dan akan kita masukin ke perhitungan diluted EPS. Itu ya. Kalau dia masuk ke perhitungan EPS, baru nih kita lanjutin ngitung yang ini. Masih sama ya. Berarti market price-nya itu 10.000 kita kurangi sama option price-nya itu 5.000, kita bagi sama market price-nya itu 10.000. Kita kaliin sama number of option-nya. Number of option-nya itu sama kayak tadi ya, penambahan jumlah lembar saham dari exercise warrant atau option-nya. Nah, di sini kan kita punya option-nya itu 300.000 lembar. Sorry. Nah, dia bilang nih,
PT Ramdira menerbitkan share option sejumlah 300.000 lembar yang dapat membeli saham biasa pada harga par saham biasa dan dapat ditukar menjadi 2 saham biasa per lembarnya. Berarti 1 lembar option bisa ditukar menjadi 2 lembar saham biasa. Di sini kan kita nerbitin 300.000 option. Berarti kita bisa dapat berapa lembar saham biasa sih? Gitu kan. Berarti cara ngitungnya adalah 300.000 bagi 1 kali 2. Dapat nih 600.000. Berarti ini adalah number of option-nya. Gitu ya. Jadi number of option-nya ini kita kaliin sama 600.000. Nah, berarti ini udah ada sama dengannya. Jadi kita masukin aja ke rumus ya. Kita hitung satu-satu. 10.000 kurang 5.000. Kita kaliin sama ini kurang ini. Ini. Kita kaliin sama number of option-nya 600.000. Kita bagi sama market price ordinary share-nya. Habis itu berarti penambahan outstanding share dari share option-nya itu adalah 300.000 lembar. Oke, berarti kita hitung nih diluted EPS kita nih. Tinggal kita masukin aja nih. Net income kita 10M. Dikurang preference dividen biasa ada di soal nih ya. Tadi udah kita hitung juga 720 juta dikurangin preference dividen convertible 2M. Kok jadi koma sih? Nah, habis itu ini kan ada interest ditambah interest kali 1 min tax kan. Kita lihat dulu nih. Berarti ini kan convertible bonds ya. Convertible bonds-nya itu ternyata setelah kita hitung tadi efeknya dilutif. Kalau efeknya dilutif, berarti kita masukin nih ke perhitungan diluted EPS kita. Kita masukin interestnya itu adalah 29, 390, 625. Habis itu kita tambahin sama preference dividend convertible. Kita lihat nih. Nah, preference dividend, convertible preference di sini efeknya juga dilutif, berarti masuk ke perhitungan EPS kita. Berarti kita tambahin lagi dividen preference. Dividen untuk convertible preference yaitu 2M. Udahan ya atasnya. Nah, sekarang kita ngitung yang bawahnya nih, wanosnya. Wanosnya itu kan ini ya. 9 306 250 kita tambahin. Nah, karena tadi convertible bonds-nya itu efeknya dilutif, berarti kita tambahin nih penambahan outstanding share dari convertible bonds-nya yaitu 1375. Kita tambahin lagi penambahan outstanding share dari convertible preference karena dia efeknya dilutif, berarti kita bisa masukin ya 3750. Karena di sini kita nggak punya waran, berarti kita tambahin 0. Penambahan outstanding share dari share option-nya itu di sini 300.000. Kita masukin aja karena dia efeknya dilutif. Nah, kita hitung satu-satu lagi. Di 10M kurang 720 kurang 2M ditambah interest ditambah preference dividend convertible. Terus wanos kita tambahin sama penambahan outstanding share dari convertible bonds. Kita tambahin penambahan outstanding share dari convertible preference, tambahin 0. Kita tambahin sama penambahan outstanding share dari share option. Dapatnya segini nih. Berarti diluted kita adalah 631,9485. Lebih kecil kan dari basic EPS kita. Oke,
Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga ngerti ya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh di-repeat atau boleh ditanyain ke saya. Oke, thank you.